Selamat sore, perkenalkan, nama saya Maria Helen Boru Huta Barat, NPM 23140192. Saya dari Prodi PGSD, kelas 4D. Mata kuliah, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Nah, baik, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan terkait makalah yang akan ditampilkan di hari Rabu, yaitu judul makalahnya yaitu Bahan Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah sebuah perangkat ajar yang berisi sebuah materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasa. Ada beberapa jenis atau ada beberapa contoh bahan ajar, yaitu yang pertama ada buku murid, buku guru, video, artikel, dan juga komik. Nah, baik, materi ajar di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih menekankan wacana atau materi, yang dimana wacana atau materi adalah materi yang digunakan dalam berbagai komunikasi, seperti materi lisan dan tulis, materi sastra dan non-sastra, materi formal dan non-formal, materi deskripsi, eksposisi, argumentasi, atau persuasi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pemilihan materi ajar, yaitu landasan konseptual dan operasional, yang dimana yang pertama itu harus sesuai dengan pembelajaran. Wacana atau materi yang dirancang itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kontekstual. Yang keempat, sesuai dengan tingkat siswa. Yang kelima, menarik. Yang keenam, praktis. Yang ketujuh, menantang. Dan yang kedelapan, kaya aksi. Baik, secara garis besar, langkah-langkah penyusunan bahan ajar itu terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, mendeskripsikan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi. Dan yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Nah, lalu berikutnya, berkenaan dengan menyusun bahan ajar, secara umum ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu yang pertama, cara penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, dan perlakuan atau treatment. Yang kedua, memilih sumber di mana bahan ajar itu ditemukan. Lalu yang keempat, mengaplikasikan bahan ajar dalam pembelajaran berbicara kreatif bahasa Indonesia, yang dimana materi yang harus digunakan diajarkan mencakup banyak hal, misalnya diskusi, wawancara, memperkenalkan diri, bercerita, dan sebagainya. Ketika peserta didik berbicara, harus memperhatikan siapa mitra bicaranya, bagaimana situasinya, kapan dan di mana dia berbicara, apa pokok masalah yang dibicarakan, ragam bahasa apa yang harus digunakan, dan sebagainya. Sekian dari kesimpulan saya. Adapun saran dari kesimpulan saya tersebut yaitu sebagai seorang guru, kita harus selalu lebih kreatif dalam menyampaikan sebuah materi agar peserta didik terpacu untuk mengikuti pembelajaran serta menarik perhatian peserta didik. Baik,
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.